Selamat pagi dari Mandalika. Oke, jadi sekarang tanggal 19 hari Sabtu. Ini motor-motornya. Tadi gue udah manasin si Zara udah nyala, gokil. Ini lagi pada manas-manasin. Bakal kebagi 3 sesi. Ada yang 250 cc, beginner 600 cc up, sama pro yang ini pasti. Terus ada motor Dimas Eki dan lain-lainnya. Ini acara dari RC Moto Garage ya. Jadi ini track day experience pertama gua di Mandalika. Dan cuaca kebetulan ya berawan tapi matahari ada. Tadi sempat sedikit gerimis, jadi cuacanya fluktuatifnya cepet banget, berubahnya cepet banget gitu. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba terang gitu. Tapi overall tracknya agak lembab karena semalam hujan. Terus untuk persiapan gue belum nyiapin banyak sih, bensin juga belum diisi, habis ini kita isi bensin. Jujur pas pertama nyampe sini sih yang paling patut diakui adalah view-nya. Bener, view-nya tuh gokil banget sih. Mungkin kita coba jalan dikit, kita lihat sini. So ya, agak lembab tracknya. Dari tekstur aspalnya sih mulus banget, anjir, gila. Itu keren banget Mandalika, sumpah. Oke, jadi seperti yang kalian lihat tadi habis di briefing, ini kita awalnya pengenalan track dulu. Dibagi ini ya, kita lihat rundownnya. Yang pertama ini beginner kelas track grup 1. Jadi ini grup ya, grup 1, grup 2, grup 3. Gue grup 3. Terus jadi habis ini selesai 10 menit, cuma 2 lap. Ini selesai 2 menit 2 lap, baru deh. Jadi kita lihat motor-motor ada R6, CBR R1, R6 lagi. Iya. Pak, kita isi bensinnya gimana nanti Pak? Ngomong. Emang habis Pak? Habis dong, Pak, kan disuruh kocokin Pak. Enggak, siapa yang bilang kosong? Jadi si Mong ini kan masih pakai body customnya itu. Jadi dia ntar harus pakai gaya jadul tuh, badannya keluar, palanya di dalam kayak gini deh, kayak gini. Kita lihat aja nanti gimana. Terus ada GSX, ada Panigale V4, ada Zara, ada 250cc, ZX25, R25, CBR 250, ada GSX 1000, Aprilia. Nggak ada MV lagi, tapi ini cuma si Zara doang nih MV nih, masalahnya. Oke, jadi kita harus isi bensin dulu, terus katanya keluar pakai helm. Gue mau ngetes POV, tapi gue nggak bawa mic ya, karena memang sengaja ntar gue pakai apa namanya ya, gue rekam sendiri lah suaranya, soalnya biar lebih fokus aja sih di tracknya, karena sulit kalau misalkan sambil ngomong. Ntar gue sambil sharing experience. Yuk, cus. Oke, jadi posisi pom bensinnya itu ada di depan trek persis, tapi kita harus keluar treknya dulu. Nah ini kan ngelewatin gerbang dan belok ke kiri, jadi di posisi bener-bener di seberang, terlurus terus, puter balik, baru nyampe di pomnya. Untungnya di pom bensin tersebut udah ada Pertamax Turbo ya, at least round 95 ke atas lah ya. Dan berhubung pada saat itu hari Sabtu, jadi sebenarnya hitungan kita sekalian Satmori di Lombok. Oh ya, untuk sekedar tips juga di Pertamina ini atau di pom bensin ini untuk saat ini sampai video ini diupload ya, itu pembayarannya harus menggunakan cash, jadi mereka tidak menerima debit, jadi siapin cash ya sebelum isi bensin. Tapi jujur ini suatu pengalaman yang unik sampai dilihatin orang-orang, karena bener-bener kan kayak motornya udah berwujud balap gitu ya, dan keluar trek untuk isi bensin itu pasti semua orang yang di depan trek langsung ngeliatin. Oh ya, BTW di sini juga gue ngeliat pada berhenti, gue kirain ada apaan kan atau nungguin yang lain, ternyata pada foto. Jadi ya gue sekalian lah ikutan foto untuk mengabadikan momen, kapan lagi ya kan. Kelar foto-foto lanjut masuk lagi ke trek
BTW kita di pit nomor 10 ya, dan untungnya pada saat hari track day experience by RC Moto Garage ini tidak ada yang menyewa track lagi selain kita gitu. Jadi ya kayak berasa nyewa track pribadi sih gitu. Karena gue yakin kalau misalkan kita sewa di hari bersamaan orang lain nyewa pasti bakal lebih crowded dan rame sih. Dan untung ini terorganisir dengan sangat baik ya, jadi puas. Tapi sebelum sampai ke puasnya itu kita tonton dulu videonya. Oke, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi ini udah persiapan untuk perkenalan track sesi pertama ya hitungannya ya. Ini cuma dikasih 2 lap, jadi bakal ada safety car di depan. Di belakang safety car itu bakal ada coach yang akan mengelit kita setelah safety car masuk di lap pertama, yaitu Dimas Egi Pratama. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Dimas Eki ini adalah salah satu pembalap asal Indonesia yang pernah berlaga di Moto2. Dan di saat ini jujur gue cukup nervous ya, sampai gue mau nyeting traction control itu bingung harus gimana. Akhirnya gue set traction control di 1. Karena kalau di MV itu settingannya ada 1 sampai 8, terus di mode dashboardnya itu gue setting di stopwatch gitu, jadi gue pengen lihat time-nya. Tapi pas di straight tuh gue selalu lupa mencet saking fokusnya, jadi nggak ngaruh juga sih itu sebenarnya. Oke, seperti sirkuit pada umumnya ya, jadi untuk di pit lane tetap maksimal 60 km per jam, nggak boleh lebih. Dan setelah keluar dari pit lane kita wajib melihat ke belakang ya. Sebenarnya ini buat habit juga ya, jadi kalau misalkan kita lagi balap atau track day experience seperti ini, kita sudah terbiasa gitu untuk melakukan habit-habit seperti itu agar semua berjalan dengan aman dan lancar gitu. Kita langsung aja bahas ke tracknya ya. Ini di tikungan kedua. Tikungan kedua itu sangat tricky, sebenarnya mirip-mirip es kecil Sentul jujur aja. Tapi setelahnya itu, jadi kalau misalkan yang ini udah dapet, biasanya tikungan keempatnya ini melebar nih. Gue di sini sih masih fokus ke racing line dan body position aja, dan memang seperti yang Dimas Eki bilang, jadi kita harus penyesuaian dulu dengan motor dan tracknya. Jadi nggak usah yang terlalu nge-push banget. Di sini juga gue sih sebenarnya nggak nge-push banget, cuma yang depan tuh jujur kencang-kencang semua sih. Pada mungkin udah nggak sabar ya nahan-nahan. Dan ya di sini gue masih fokus body position, melihat line-nya. Nah ini tikungan yang cukup amat gue suka dan kencang sebenarnya. Ini 789, 9-nya sebenarnya kayak nggak dianggap sih ini. Yang tikungan 9 ini kayak lurus aja langsung nyampe apex luar. Nah di sini bisa gue sih mentok di gigi 5 ya. Habis itu masuk ke turn 10 yang view-nya jujur di sini gue salfok banget ngeliatin gunung yang di depan, bisa kalian lihat. Terus untuk tracknya sendiri sebenarnya lebar ya, jujur lebar, tapi ternyata tidak selebar yang gue ekspektasikan. Mungkin menurut gue kalau dibandingkan Sepang masih lebaran Sepang ya, tapi ini udah lebih dari cukup sih kalau dibandingkan dengan sirkuit Sentul yang biasa gue track di sana. Dan ini masuk ke salah satu tikungan favorit juga, tikungan 12 dan 13, karena dia ke kiri dan kiri lagi. Cuma ke 13 ini agak tricky karena seperti yang kalian lihat tuh, apexnya nggak kelihatan sampai di titik ngerem gitu, karena dia kayak semacam gundukan naik turun gitu sih. Lanjut lagi ke tikungan 14, ini masih aman landai, cuma yang tricky di tikungan setelahnya. Karena di sini gue masih belum dapet, bahkan sampai sesi semuanya selesai ini gue masih belum dapet titik ngerem yang pas berapa, giginya nurunnya gimana gitu. Karena ini bener-bener motor harus miring dan kita harus trail braking gitu. Jadi ini yang menurut gue yang paling tricky, dan tikungannya cukup tajam. Untuk racing line gue nggak pernah dapet di sini, pasti selalu ngelebar dari apex. Dan ini adalah tikungan terakhir, yaitu tikungan 17 ya kalau nggak salah. Ini salah satu favorit gue juga, karena tinggal gaspol ngelihat ke apex langsung straight. Nih kalau keluarnya exitnya bagus ya, ini pasti dapat top speednya yang lumayan. BTW di sini gue nggak nge-push banget dan ngeremnya seperti yang kalian lihat jauh banget. Harusnya di sini nih setelah temboknya habis baru titik ngerem sih. Tapi ya kalau kayak ukuran 600 cc kayak gue harusnya bisa lebih panjang gitu. Dan ini masuk ke tikungan ke-1 ya, gue masih meraba-raba juga. Tikungan 1 jujur nggak terlalu tajam, gue masuk di gigi 3.
Sekarang kita bahas giginya aja. Ini gue masih di gigi 3, turun ke gigi 2 kalau di sini ya. Ini gue pribadi ya, jujur ini gue pribadi. Masih di gigi 2, terus lanjut lagi ke tikungan ke-5. Ini gue udah masuk ke gigi 3. Terus lanjut di sini sebenarnya nggak perlu ngerem, cuma miringin aja asal lainnya bener, nggak bakal ngelebar. Di sini gue masuk ke gigi 4, masuk terus ngikutin line-nya, gaspol, nggak, ya ngeremnya sedikit lah kalau nggak pede. Nah di sini baru agak ngerem sedikit. Gigi 4, kanan kiri tikungan 8, terus lanjut lagi ke tikungan 9 dan 10. Di sini gue naik ke gigi 5, nggak nyampe gigi 6 sih, karena kalau gigi 6 RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Terus turun lagi, ini gue masih ngeraba juga antara gigi 3 dan gigi 2. Menurut gue sih gigi 3 ya, karena tikungannya jujur nggak terlalu tajam dan lebar gitu tracknya. Jadi gigi 3 sih sebenarnya masih dapat, cuma RPM-nya agak rendah aja. Di sini juga gigi 3. Dan lanjut lagi ke di sini masih cukup juga gigi 3. Gue masih kebanyakan jujur gigi 3 sih di sini. Lanjut gue naik ke gigi 4. Pas gue lihat garis yang ini nih, gue nggak tahu tuh berapa meter, baru gue ngerem. Di sini gigi 4 cukup juga karena tikungan nggak terlalu tajam. Lanjut lagi naik sampai ke gigi 5. Dan nah ini yang bener-bener tricky banget. Jadi gue rasa sih ngeremnya, gue nggak tahu ya, gue di sini sih udah ngerem ya, tapi sebenarnya masih jauh jarak pengeremannya. Tapi kalau ngerem di sini mau nggak mau lu miring, dan kalau miring terus turun gigi itu belakang udah otomatis ngesot-ngesot ke kanan dan ke kiri. Gue udah sempet nyobain dan itu rasanya ngeri banget. Nah di sini ya gigi 2 lah ya, gigi 2 karena yang ini cukup tajam. Gue tinggal rapetin aja racing line-nya, and then gaspol ke straight. Straight sih tergantung motor dan personel ya yang bawa ya. Ini bisa gigi 5, bisa gigi 6. Tapi gue ngerasain selama track day experience ini gigi 5 tuh udah cukup. Nggak nyampe gue gigi 6. Karena tracknya bener-bener apa ya, nggak ada istirahatnya kalau menurut gue dibandingkan dengan Sentul. Jadi kayak mungkin istirahatnya straight, dan straightnya itu pendek banget dibandingkan Sentul. Kalau kalian pernah nyentul juga kayak setelah R34, R5 itu kayaknya masih panjangan itu mungkin, atau mirip. Karena straightnya jujur nggak panjang, jadi bener-bener cukup melelahkan karena nggak ada istirahatnya gitu. Belok kanan, belok kiri, abis belok kanan, belok kiri lagi. Tapi kalau udah dapet feelingnya, jujur ini tracknya tuh flowing ya, enak banget gitu. Kayak belok-beloknya puas, dapet kanan kirinya tuh puas banget gitu. Dan satu lagi, untuk tracknya sendiri seperti yang dikabarkan di WSBK kan katanya kotor ya, tapi menurut gue ini super duper bersih. Bahkan sampai windshield gue, fairing gue, helm gue itu gak ada stone chip sama sekali. Mungkin paling serangga-serangga kecil doang sih. Dan itu salah satu faktor yang membuat gue sangat pede untuk belok dan ngerem. Jujur aja ini pengereman gue pun masih standar, dan footstep juga standar, kaki-kaki standar. Mungkin masih ya ban pakai Diablo Rosso 4 ini udah lebih, nggak lebih sih ya, cukup lah menurut gue, cukup untuk track day seperti ini. Dan ya lagi-lagi yang bikin salfok tuh jujur view tracknya, seperti yang kalian lihat nih, tribun-tribunnya, terus gunungnya, langitnya, bener-bener experience yang amat sangat susah dilupakan dan ingin diulangin gitu. Nah ini kita udah masuk lap kedua ya kalau nggak salah. Abis ini kita bakal masuk ke pit lagi untuk persiapan sesi yang sebenarnya. Tapi nanti gue jelaskan lagi untuk sesi yang sebenarnya gue nggak merekam kenapa, oke? Oh ya, sekali lagi gue ingatkan untuk klip di video sebelumnya ya tentang penjelasan track dan guide soal gigi di motor, itu balik lagi ke personal ridernya. Jadi gue nggak bisa mematok yang benarnya seberapa, tapi itu jujur menurut opini pribadi gue. Jadi gue bisa sharing ke kalian yang mungkin cc-nya sama kayak gue, atau mungkin yang baru pertama kali track day, itu bisa diikutin lah ya kira-kira. Tapi kalau kalian merasa ada yang lebih baik, silakan di share dan bisa tulis di kolom komentar, mungkin untuk pembelajaran bagi yang lain juga ya. Jadi kita sama-sama sharing. Oke, jadi habis sesi perkenalan sirkuit, ini gue pakai Diablo Rosso 4, tekanannya diatur sama mekanik.
belum miring-miring banget, masih banyak nih sisanya. Yang kiri ya lumayan lebih banyak sedikit, cuma gue ngeri-ngeri sedap karena MV kalau pakai ZX25 mungkin lebih pede jauh, cuma kalau pakai ini gue ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ya lumayan lah, dapat sedikit. Walaupun motornya masih tegak banget sejujurnya. Sebenarnya kalau mau lihat patokan dari depan sih, depan pasti masih banyak banget tuh kan, masih belum ngeri. Oi, sayang si Zara. Tapi gokil sih sirkuitnya itu, seperti yang gue bilang tadi, view-nya bagus pertama. Kedua, nggak ada istirahatnya gitu, bener-bener abis belok dan turn berapa ya, 16. Pokoknya kedua terakhir itu tricky banget, bener-bener gila. Trail breakingnya sambil miring, trail breakingnya sambil miring bener. Gila, gokil sih Mandalika. Oke, jadi ini sebenarnya udah masuk ke track day experience ya, tapi seperti yang kalian lihat di helm gua nggak ada GoPro karena tidak diperbolehkan untuk merekam footage melalui GoPro di helm ya. Tapi kalau taruh mounting di motor sebenarnya boleh, cuma sayang gue nggak ada mountingnya. Tapi tenang, karena nyokap bokap gua itu ikut, jadi mereka membantu merekam seperti footage yang kalian lihat ini direkam oleh mereka. Jadi mungkin setelah ini gua akan stop ngocehnya dan kalian bisa menikmati suara dari MV Agusta si Zara ini. Ya, jadi itu adalah hasil rekaman dari bokap nyokap gue ya. Jadi terima kasih untuk mereka karena sudah mensupport saya di acara Track Day Experience ini. Dan kalau kalian setiap ada orang yang masuk pit itu bakal ada suara kayak semacam sirine titut-titut gitu. Itu memang tanda kalau ada orang mau masuk pit. Jadi bagi kalian yang selama ini penasaran di WSBK di MotoGP itu suara sirine atau bel apa, jadi itu pertanda kalau misalkan ada motor yang masuk pit, jadi semua orang bisa nengok gitu, jadi aware. Ini salah satu hal detail kecil yang bagus sih menurut gua. Selesai sesi kedua dan hujan. Ini lagi kelas pro, yang kelas pro beberapa motor ada yang lagi ganti ban. Niat ya. Tapi kalau hujan ada sih gua udah puas juga. Udah lumayan banyak dapetnya nih, pakai ban Diablo Ross 4. Lumayan lah. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini sesi foto-foto. Udah foto-foto di balik ini. Sorry agak gemetar. Udah capek banget itu. Oke, tangan gue udah gemetar. Nih si Zara aman. Aman sentosa si Zara. Tinggal foto. Oke, thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stupi. Terakhir gue ingin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak penyelenggara yaitu RC Moto Garage dan pada para kru yang telah bertugas, marshal maupun fotografer, semuanya gue ingin thank you banget yang sebesar-besarnya karena telah mensukseskan acara ini.
Jadi bagi kalian silakan langsung follow IG-nya RC Moto Garage ya. Ditunggu untuk track day experience berikutnya. ABC.